Baik, kita mulai lagi di pertemuan ke-12. Sekarang kita ke graf planar. Jadi, apa itu graf planar? Yang pertama kita lihat dulu di gambar di sini. Ini ada sebuah graf. Kalau misal kita lihat hubungannya, ini ada rusuk yang bersilangan. Ini juga ada sebuah graf, ini rusuknya bersilangan, tetapi rusuknya nanti bisa kita gambar menjadi tidak bersilangan. Nah, ini pun demikian. Ini seperti bersilangan di sini, tetapi kita bisa gambar ulang, kita bisa desain ulang segitiga ini menjadi tidak bersilangan. Nah, dari yang bersilangan, terus kita gambar menjadi tidak bersilangan seperti ini, sebetulnya kan rusuknya sama ya. Ada rusuk itu menghubungkan dua titik, dia menghubungkan titik yang sama di sini. K4 yang di sini dengan K4 yang di sini sama saja. Cuman kita gambar rusuknya itu dalam bidang yang sama tetapi tidak bersilangan. Jadi dia membentuk sebuah busur di sini biar tidak menyilang dengan yang di sini. Nah, ini graf yang seperti ini disebutnya sebagai graf planar. Jadi representasinya atau gambar yang kita buat ini, K4 yang ini disebut sebagai representasi planarnya dari K4 yang di sini. Ini biasanya kalau misal graf planar ini digunakan sama orang-orang teknik sipil buat bikin jalan dan lain sebagainya. Kan kalau misal jalan layang, ini kayak bersilangan, tetapi sebetulnya dia nggak bersilangan, gitu, menghubungkan titik perempatan yang satu dengan perempatan yang lainnya, gitu. Atau bangunan kayak misal gini nih. Ini juga kan di bangunan sama, dia kayak bersilangan, tetapi sebetulnya kita bisa buat desain yang tidak bersilangan. Nah, kemudian di representasi planar ini, jadi kalau kita membuat representasi planar, maka nanti akan membentuk sebuah wilayah. Jadi kalau kita membentuk representasi planar di sebuah graf, maka nanti si bidang yang kita punya dalam sebuah denah graf ini akan terbagi menjadi beberapa wilayah. Kayak misal ini ada wilayah yang di sini, terus wilayah yang dibatasi lengkungan ini dengan dua rusuk ini, terus ada juga wilayah-wilayah yang di dalam ini. Nah, jadi sebuah graf planar itu bisa kita buat menjadi representasi planar, dan dalam sebuah representasi planar itu akan terbagi menjadi beberapa wilayah, gitu ya. Ini biasanya disebutnya sebagai graf K4, ini graf Q3 kubik, gitu ya. Nah, yang non planar yang seperti apa? Contoh tadi nih, ini yang digambar awal tadi, kalau misal kita buatkan representasi grafnya seperti ini, katakanlah ini jadi vertex yang pertama, V1, V2 kita namakan itu, terus nanti ini kalau misal kita pecah gitu ya, untuk melihat dia planar atau tidak, kita coba buatkan sebagiannya aja dulu. Misal V1, V5, V2, V4 katakan. V1 dengan V5 kan ada ininya. V2 dengan V5 juga ada rusuk di sini ya. Ke sini juga sama. V2 dengan V4 juga ada rusuk. V1 dengan V4 juga ada rusuk. Sini terbagilah menjadi dua wilayah, R1 dengan R2 katakan. Terus masih ada rusuk yang lain, katakanlah V3. Kita bayangkan dia mau menunjukkan dia planar atau tidak. Jadi buatkan V3-nya itu diletakkan di tempat yang kira-kira tidak akan berpotongan. Nah, kita letakkan di tengah misalkan V3 dengan siapa aja di sini perpasangannya? V3 dengan V5, terus V3 dengan V4. Kita coba buatkan di sini. Gitu. Jadi biar dia tidak memotong dengan yang lain. Boleh tidak di luar boleh, cuma nanti biar meminimalisir lengkungan aja. Jadi kita simpan di sini. Nah, berikutnya masih ada sisa V6. V6 ini kita bisa hubungkan dia. Jadi kalau misalnya di sini hubungannya itu ke V3, terus ke V2, terus ke V1. V3, V2, V1.
Nah, V6. Ada di mana V6? V6 kalau misalnya di dalam, tetap nanti dia bisa motong ke rusuk yang lainnya. Di luar pun sama demikian. Jadi kalau kita buat V6 lagi, ini tidak akan bisa kita membuat rusuk yang tidak saling berpotongan, mesti saling berpotongan. Jadi akhirnya graf yang seperti ini disebut sebagai graf K33 ya, 3,3 gitu ditulisnya. Disebut sebagai graf non planar. Jadi graf bipartit dibagi dua begini. Bipartitnya itu atas 3, bawah 3. Jadi biasanya dikasih namanya graf K33. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, aplikasi graf planar itu ada yang namanya rumus Euler. Rumus Euler ini bilang kalau kita punya graf G-nya itu adalah graf planar sederhana yang terhubung tentu saja dengan rusuknya, kita katakan dia banyaknya, dan banyaknya vertex itu V. Jadi ini banyaknya rusuk, banyaknya vertex dan V ya. Dan R itu adalah banyaknya wilayah pada representasi planar dari graf G tersebut, maka nanti R ini akan sama dengan banyaknya rusuk dikurangi dengan banyaknya vertex ditambah dengan 2. Itu Euler yang menemukan. Makanya disebut sebagai rumus Euler, teoremanya Euler. Pembuktiannya ada di buku, saya nggak bahas di sini. Aplikasinya kita bisa lihat di graf yang ada di gambar ini. Misalkan tadi kan ada wilayah ya. Ini graf planar itu dia membagi bidang graf atau representasi planar yang kita punya itu menjadi beberapa wilayah. Ada R1, R2, R3, R4, R5, R6. Ini ada 6 wilayah. Nah, kita bisa menentukan berapa banyak wilayahnya dengan menggunakan rumus Euler ini. Di sini kan rusuknya ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ya sama ini. Nah, rusuk yang 11 ini kemudian dia punya vertex sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 vertex. Kata rumusnya Euler, banyaknya wilayah itu akan sama dengan banyaknya rusuk, edge tadi, si E-nya, dikurangi dengan vertex, V-nya tadi 7, ditambah 2, sama dengan 6. Kalau kita lihat di sini, ya, si wilayahnya atau regionnya itu ada 6. R1, R2, R3, R4, R5, dan R6. Nah, misal ada contoh lagi. Kita punya sebuah graf planar sederhana, dia punya 20 vertexnya. Kita belum tahu nanti wilayahnya ada berapa yang bisa dibentuk oleh representasi planarnya tersebut. Tapi kita tahu dia adalah graf planar sederhana. Terus, derajat setiap vertexnya itu 3. Nah, berarti berapa banyak rusuknya kalau begitu ya? Kalau setiap vertexnya dia punya derajat 3, berarti si rusuknya itu yang nempel ke setiap vertex itu adalah 3 kali 20 ya. Nah, 3 kali 20 itu kan pasangannya itu ya dua vertex kan ya, dua vertex. Jadi akhirnya banyaknya rusuk adalah 3 kali derajat vertexnya itu dibagi dengan 2 karena setiap satu rusuk itu menghubungkan 2 vertex gitu. Jadi banyaknya rusuk berapa? 3 kali 20 bagi 2 ya 30. Sehingga nanti banyaknya region atau banyaknya wilayah itu akan sama dengan si R-nya ini akan sama dengan 30, si H-nya tadi atau rusuknya tadi dikurangi dengan 20 ditambah 2. Gitu ya, 10 tambah 2, 12. Nah, ada kololarinya katanya dari rumus Euler ini. Kalau yang pertama atau akibat dari rumus Euler yang pertama itu, kalau kita punya graf planar sederhana, maka nanti kalau si rusuknya itu banyaknya E dan banyaknya vertex itu V, dengan CV-nya itu banyaknya vertex itu lebih besar sama dengan 3, maka nanti banyaknya rusuk itu kurang dari 3V dikurangi 2. Sebetulnya dari sini. Dari ini nih.
Kalau V-nya lebih besar 3, terus nanti berarti kan si E itu 3 kali derajat bebas ini ya, kali V dibagi dengan 2. Gitu. Nah, terus kalau dari yang kedua dari rumus Euler ini katanya, kalau kita punya graf planar sederhana, terhubung pula, maka si G ini akan memiliki derajat vertex yang tidak lebih dari 5. Jadi kalau vertexnya lebih dari 5, itu mungkin saja bukan graf planar. Itu derajat vertexnya. Graf planar mesti dia punya derajat vertex itu tidak lebih dari 5. Lalu ada akibat dari rumus Euler yang ketiga. Kalau graf planar sederhana, terus dia tidak memiliki sirkuit dengan panjang 3, maka nanti banyaknya rusuk itu kurang dari 2 kali banyaknya vertex dikurangi 4. Nah, di dalam graf, kita punya istilah namanya graf yang homeomorfik katanya. Jadi homeomorfik itu bentuknya sama. Jadi dua graf dikatakan dia homeomorfik, bentuknya sama, tetapi graf yang satunya itu memiliki penambahan rusuk, bukan rusuk, rusuknya mesti bertambah, penambahan vertex dan juga rusuk. Tapi penambahan vertex dan rusuknya itu tidak mengubah bentuk graf dari graf yang awalnya. Misalnya G1 dengan G2. Ini kan bentuknya sama ya, cuman dia rusuknya bertambah jadi AF. Di sini ada rusuk FC, di sini nggak ada. Ada vertex F ditambah karena penambahan rusuknya itu diakibatkan oleh penambahan vertexnya. Jadi G2 dengan G1 itu adalah graf yang homeomorfik. Demikian pula si ini G1 dengan G3, dia juga homeomorfik. Nah, ini disebutnya sebagai graf homeomorfik. Lalu kata Kuratowski di teoremanya dia bilang bahwa sebuah graf non planar, sebuah graf adalah graf non planar, harus kurang grafnya. Jika dan hanya jika memuat subgraf yang homeomorfik dengan K33 atau K5. Katanya K5 itu bentuknya kayak begini. Ini K33 bentuknya kayak begini. Jadi kalau misalkan sebuah graf, katakanlah ini graf G, dia punya subgraf. Subgrafnya itu homeomorfik dengan K5. Nih kalau misal graf G kita hapus bagian ini. Jadi si graf G yang bagian ininya kita hapus. Terus bagian ininya kita hapus. Gitu ya. Terus si ininya juga kita hapus. Apa nih? Vertex ini juga kita hapus. Maka dia nanti punya subgraf seperti ini. Ini adalah K5. Kata Kuratowski, kalau dia memuat subgraf K5 atau subgraf yang seperti K33 ini, K33 yang tadi gambar di awal itu ya, itu K33 bipartit, atas 3 bawah 3, bipartit itu bisa dibagi dua ininya, dua wilayah, kok dua wilayah, atas bawah atau kiri kanan gitu ya. Maka dia dikatakan graf, oh iya graf G ini bukan graf planar atau dia merupakan graf non planar. Ini menggunakan teorema Kuratowski. Kuratowski ini matematikawan juga. Nah, begitupun dengan graf yang ini, ada graf namanya graf Peterson. Graf Peterson ini yang seperti ini disebutnya graf Peterson. Ini matematikawan juga. Dia dulu merepresentasikan sebuah apa saya lupa. Ada di bukunya ceritanya. Nah, kalau misal si B ini kita hapus, maka kan bisa membentuk graf H seperti ini. Ini subgrafnya dari graf Peterson tadi. Kita lihat lagi, graf H ini kalau kita lukis, jadi misalkan ini si C-nya kita hapus. C-nya kita hapus misalkan. Terus
si D-nya berarti kan langsung ke H gitu ya. Jadi nggak ada C-nya. Nah, si G-nya misalkan kita hapus juga. Terus I-nya langsung ke J gitu. Nah, ini graf ini akan membentuk K33. Graf H ini adalah graf yang homeomorfik dengan graf dengan K33 gitu. Karena dia homeomorfik dengan K33 kata Kuratowski, berarti si graf Peterson ini adalah graf yang non planar. Nah, gitu ya. Jadi nanti tugasnya pun sama. Coba buatkan representasi grafnya biar dia menjadi graf yang planar. Ini kan masih persilangan ya. Coba gambar seperti apa representasi planarnya. Terus yang kedua, kalau kata Kuratowski dia bukan non planar, bukan planar, maka tunjukkan ada tidak sih bagian atau subgraf dari graf dari gambar dua ini yang nantinya akan menjadi graf K33 atau K5. Kalau nggak K33 ya K5 berarti. Coba dilihat, diselidiki, bisa tidak kita membentuk subgraf yang menyerupai graf K33 atau graf K5 atau homeomorfik gitu ya. Terus ini ada soal di sini yang menggunakan tadi rumus Euler. Silahkan dipelajari lagi, nanti kita ketemu lagi minggu depan.